Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai analisis laporan kinerja keuangan. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Almira Murfidiah. Yang kedua ada Arista Amanda Putri. Yang ketiga ada Devani Nindya Putri. Yang keempat ada Inasia Alia Albari. Yang kelima ada Safira Afiani. Dan yang terakhir ada Wahyu Jatiningrum. Yang pertama akan kami bahas yaitu mengenai variasi dalam praktik. Yang berisikan yang pertama yaitu periode waktu dan perbandingan, yang kedua yaitu fokus pada margin kotor, yang ketiga yaitu standar evaluasi, yang keempat yaitu sistem biaya penuh, yang kelima yaitu jumlah rincian, dan yang keenam yaitu biaya teknik dan biaya diskresioner. Yang pertama yaitu periode waktu dan perbandingan antara anggaran tahunan dengan perkiraan saat ini atas kinerja aktual untuk 1 tahun penuh menunjukkan bahwa seberapa dekat manajer unit bisnis dapat memperkirakan tercapainya target untuk laba tahunan suatu perusahaan. Apabila kinerja suatu perusahaan untuk 1 tahun tersebut sampai dengan tanggal tertentu lebih buruk dibandingkan dengan anggaran perusahaan untuk 1 tahun sampai dengan tanggal tertentu, adalah mungkin bahwa defisit yang terjadi akan dapat diatasi pada sisa bulan selanjutnya. Kemudian beberapa perusahaan menggunakan kinerja untuk tahun tersebut sampai dengan tanggal tertentu sebagai dasar perbandingan. Nah, untuk periode, contohnya untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni, maka yang akan digunakan adalah jumlah yang dianggarkan dan jumlah aktual untuk 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni tersebut atau 6 bulan pertama. Nah, perusahaan akan membandingkan anggaran 1 tahun penuh dengan estimasi sekarang atas kinerja aktual untuk tahun yang bersangkutan. Nah, untuk jumlah aktual apa yang harus ada di dalam laporan yang berakhir pada tanggal 30 Juni. Jumlah aktual itu terdiri dari angka aktual untuk 6 bulan pertama ditambah dengan estimasi terbaik atas pendapatan dan beban untuk 6 bulan berikutnya. Yang kedua yaitu fokus pada margin kotor. Nah, margin kotor sendiri yaitu selisih antara harga jual yang sesungguhnya dengan biaya produksi standar. Nah, pada kebanyakan perusahaan, perubahan dalam biaya atau faktor-faktor lainnya itu biasanya berpengaruh kepada harga jual. Nah, tugas dari manajer pemasaran adalah untuk memperoleh margin kotor yang dianggarkan oleh perusahaan, yaitu penyebaran yang konstan antara biaya dan harga jual. Nah, kebijakan ini itu penting terutama apabila sedang dalam periode inflasi. Nah, fokus pada laba kotor sendiri itu dimaksudkan untuk mengutamakan kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya yaitu standar evaluasi. Nah, dalam sistem pengendalian manajemen, standar formal digunakan dalam evaluasi laporan atas aktivitas aktual. Nah, standar ini tuh memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama ada standar atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, ada standar historis dan juga standar eksternal. Untuk standar atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya merupakan dasar terhadap kinerja aktual diperbandingkan di banyak perusahaan. Nah, seandainya angka-angka ini tuh didapatkan secara acak, maka tentu saja angka ini tuh tidak dapat menghasilkan dasar yang andal untuk diperbandingkan. Nah, bila dipersiapkan dan dikoordinasikan secara hati-hati, maka standar ini itu merupakan standar yang paling unggul. Yang kedua, standar historis. Nah, standar historis ini itu merupakan catatan kinerja aktual yang sudah lewat. Hasil dari bulan berjalan dapat diperbandingkan dengan hasil bulan sebelumnya. Nah, standar ini tuh memiliki kelemahan yang sangat serius, yaitu kondisi mungkin saja berubah antara kedua periode tersebut sedemikian rupa sehingga perbandingannya ini tuh tidak akan valid lagi. Yang kedua, kinerja periode sebelumnya ini tuh mungkin saja tidak dapat diterima. Untuk standar eksternal sendiri, standar ini tuh merupakan standar yang diturunkan dari
kinerja pusat tanggung jawab lain atau perusahaan-perusahaan lain dalam industri yang sama. Nah, kinerja dari satu kantor cabang penjualan dapat diperbandingkan dengan kantor cabang penjualan lainnya bila kondisi dari kedua pusat tanggung jawab tersebut ini itu serupa. Nah, maka perbandingan semacam ini itu dapat menghasilkan dasar yang bisa diterima untuk mengevaluasi kinerja. Nah, varians antara kinerja aktual dan standar itu bermakna hanya jika diturunkan dari standar yang valid. Walaupun sangat mudah untuk mengacu pada varians yang menguntungkan atau yang tidak menguntungkan, kata-kata ini itu mengimplementasikan bahwa standar adalah ukuran yang andal mengenai bagaimana kinerja yang seharusnya. Bahkan biaya standar ini tuh mungkin bukan estimasi yang akurat mengenai berapa biaya yang seharusnya dikeluarkan dalam situasi tersebut. Nah, situasi ini tuh ada karena dua alasan ataupun salah satu dari alasan ini. Yang pertama, standar tersebut ini tuh tidak ditetapkan dengan selayaknya. Kedua, walaupun standar tersebut ditetapkan secara layak dalam kondisi yang ada pada waktu saat itu. Perkenalkan, nama saya Devani Nindya Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin nomor 4, yaitu sistem biaya penuh. Nah, apabila perusahaan itu mempunyai sistem biaya penuh atau full cost system, baik itu biaya overhead variabel dan tetap, maka akan dimasukkan ke persediaan pada biaya standar per unit. Jadi, apabila persediaan akhir dari perusahaan itu lebih tinggi daripada persediaan awal, maka sebagian dari biaya overhead tetapnya akan tetap tinggal di persediaan dan bukannya mengalir pada harga pokok penjualan. Begitupun sebaliknya, apabila saldo persediaan turun pada periode tersebut, maka akan lebih banyak biaya overhead tetap yang akan dimasukkan pada harga pokok penjualan. Nah, hal terpenting dari varians produksi seharusnya dikaitkan dengan volume produksi dan bukan dikaitkan pada volume penjualan. Akan menjelaskan tentang jumlah rincian. Nah, varian pendapatan dianalisis pada beberapa tingkatan. Yang pertama, secara total, kemudian berdasarkan volume, bauran, dan harga, lalu menganalisis varian setiap volume dan bauran berdasarkan volume industri dan pasang pasar. Nah, pada setiap tingkatan ini, varian tersebut dianalisis berdasarkan produk individual. Proses dari suatu tingkatan ke tingkatan lainnya ini disebut dengan mengupas bawang, yaitu lapisan demi lapisan dikupas dan diproses tersebut akan terus berlanjut selama rincian tambahan masih dianggap berharga. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman. Selanjutnya saya akan membahas mengenai biaya teknik dan biaya diskresioner. Varians dalam biaya teknik dipandang dengan cara yang berbeda secara mendasar dari varians dalam biaya kebijakan. Varians yang menguntungkan dalam biaya teknik biasanya merupakan indikasi dari kinerja yang baik, yaitu artinya semakin rendah biayanya maka semakin baik kinerjanya. Hal ini bergantung pada kualifikasi bahwa kualitas dan pengantaran tepat waktu dinilai memuaskan. Selanjutnya, tindakan manajemen. Yang pertama, laporan laba bulanan sebaiknya tidak berisi hal-hal yang tak terduga dan informasi yang signifikan harus dikomunikasikan secepatnya. Kedua, menggunakan laporan formal dari sumber yang resmi. Laporan dari sumber yang tidak resmi mungkin tidak lengkap atau tidak disalahpahami oleh pembacanya. Yang ketiga, dengan adanya diskusi atasan dan bawahannya untuk menjelaskan varians yang signifikan. Tindakan perbaikan yang dilakukan dan waktu yang diperlukan untuk tindakan perbaikan tersebut. Yang terakhir, laporan laba adalah tidak berguna kecuali laporan tersebut mengarah pada tindakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.